Selanjutnya akan dilaporkan hasil sidang komisi secara berturut-turut. Yang pertama adalah Komisi A yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Zainul Iraqi. Kemudian selanjutnya Komisi B akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Marzuki dari Tersono. Kemudian Komisi C akan disampaikan oleh Pak Haji Mokhtar dari Bawang. Kemudian Komisi D akan disampaikan oleh Bapak Kiai Hijroh Saputro. Selanjutnya bisa berjalan secara berturut-turut, yang kemudian nanti akan kita tetapkan hasil-hasil daripada sidang komisi tersebut. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Zainul Iraqi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihil ladina astafa, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, kami selaku mewakili dari Komisi Abasul Masail, alhamdulillah bahwa pada konferensi NU yang ke-16 ini, materi Basul Masail yang disodorkan kepada kami di antara 4 soal A, B, C dan A, B, C dan D. Dalam pembahasan Basul Masail yang tadi dilaksanakan pada pukul 4 tepat sampai pukul 5 tepat, maka sudah barang tentu tidak bisa semua materi terjawab, mengingat waktu yang kurang mencukupinya. Kalau kita lihat soal A, B, C dan D, ini ada 4 soal, namun dalam muatan soalnya itu terdapat A itu 5 soal, B 2 soal, C 2 soal dan D 3 soal. Sehingga jumlah keseluruhan daripada soal as'ilah itu ada 12 soal. Sehingga pada Komisi A, alhamdulillah dalam waktu yang singkat tadi telah terjawab as'ilah A dan B. Berarti ada 7 as'ilah yang telah terjawab. Yang kedua, kami menyampaikan mohon maaf yang sebesarnya jika dalam pembahasan Basul Masail kali ini ajwabah, jawaban-jawaban yang kami dapatkan tadi kurang bisa memuaskan. Ini ternyata faktornya adalah bahwa anggota musyawirin tadi yang jumlahnya begitu banyak, ternyata mereka baru mendapatkan soal pada hari ini juga. Hanya segelintir orang yang telah mendapatkan soal jauh hari sebelumnya, sehingga ini perlu menjadi bahan wacana untuk ke depan. Setelah kami konfirmasi, ternyata soal-soal untuk Basul Masail konferensi kali ini sudah diberikan setengah bulan sebelumnya ke MBC. Namun dari MBC-nya tidak sampai kepada ranting-ranting, sehingga tadi disepakati bahwa Basul Masail kali ini Basul Masail yang darurat, sehingga tadi jalannya Basul Masail pun ya darurat tadi. Tentu hasil dari sesuatu yang darurat tidak semaksimal, tapi insya Allah dalam kelengkapan nanti penyusunan
jawaban Basul Masail akan kami lengkapi selengkap-lengkapnya. Sebenarnya akan kami lengkapi sekarang, namun waktu jelas tidak mencukupi bagi kita. Tadi selesai Basul Masail pukul 5, kemudian istirahat, sholat maghrib, langsung harus menyampaikan hasil Basul Masail. Jawaban yang pertama tafsil boleh atau halal, haram, mubah dan makruh, tergantung daripada keniatannya. Adapun takbirnya yaitu takbirnya pada kitab Tijan Dirori halaman 5, Tadkiratul Qurtubi, Ummul Barohin, Tadkiratul Qurtubi. Halamannya tadi belum dituliskan. Yang pertama adalah Tijan Dirori. Jawaban yang kedua, apakah takrif daripada syirik itu? Yaitu isbatu syirik fi istiqaqil ubudiyah au fi wujubil wujud ila ilahirihi. Ad-Dasuki Ummul Barohin 166. Jawaban nomor 3, apakah batas-batas perbuatan yang dianggap syirik? Jawabannya adalah lihat kepada tafsil yang pertama. Jika masuk dalam tafsil yang A maka otomatis boleh, jika masuk dalam kedua maka tidak boleh, dan selanjutnya. Yang keempat, bagaimana hukumnya berobat atau mencari barang hilang dengan meminta bantuan kepada orang yang punya benda tersebut? Boleh dengan syarat melihat kepada takbir nomor 1 tadi dan nomor 2. Nomor 5, bagaimana cara membuktikan bahwa seseorang terkena santet? Jawabannya adalah mengacu kepada orang yang ahli di bidang ilmu tersebut. Adapun takbirnya tadi tidak disebutkan. Itu untuk jawaban nomor A, ya. Adapun jawaban yang kedua, soalnya dibacakan betul niki? Enggak usah. Bagaimana hukum membaca wirid dan doa dengan suara keras dan bersama-sama? Sebentar ya. Hukumnya boleh, ya. Adapun tunjukkan dalilnya, ini tadi terjadi permasalahan. Hukumnya boleh, adapun terjadi perbedaan pendapat, yaitu di dalam masalah keras dan tidaknya. Adapun dalilnya, dalil yang tadi disampaikan adalah dalil yang melarang atau makruh membewiridan dengan suara yang keras, namun mengacu kepada pendapatnya Imam Syafi'i, jika hal tersebut ditujukan untuk litaklim maka diperbolehkan. Lihat pada takbirnya mana tadi Pak? I'anatul Thalibin juz awal halaman 186. Yang kedua, apakah ada dalil yang melarang membaca wirid dan doa dengan suara keras? Dalilnya tadi yaitu riwayatnya Syaikhain Bukhari dan Muslim. Namun juga melihat tafsilnya atau tafsirnya Imam Syafi'i. Demikian hasil sidang Komisi Basul Masail yang dapat kami sampaikan. Kekurangan dan kelebihan kami mohon maaf yang sebesarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Iroki. Ini dilanjut saja, tidak perlu ditanggapi Pak Nggih. Ya, dilanjut komisi B. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang saya hormati, saya akan menyampaikan mewakili Komisi B secara singkat saja, tapi tolong didengarkan terutama yang di luar ngomongnya calon tanfidiyah nanti. Ini penting. Pertama saya sampaikan, Komisi B menerima rancangan program strategis halaman 57 sampai 67. Cuma ada penambahan, ada penjelasan sedikit Pak. Pertama terjadi pada halaman 61 itu tentang penguatan kader, bentuk kegiatan penguatan kader yang C, personal konsolidasi itu. Jadi
bentuk kegiatan ayat 1 itu ditafsiri termasuk anak-anak yang sekolah di lembaga ma'arif diwajibkan ikut IPB NU maupun IPNU, MTS, SMP, SMA, aliyah, SMK dan sebagainya, dalam rangka pengkaderan biar kuat. Tidak mungkin sekolah MTS NU tanpa ikut kegiatan IPNU dengan sendirinya paham NU. Ya paham tapi sulit. Dengan demikian tadi disampaikan IPNU-nya jalan, lulusannya juga akan ngerti tentang ke-NU-an. Yang pertama itu. Terus yang kedua itu halaman 64 tentang bidang pendidikan dan kebudayaan. Tadi sing rodok suwe ini sebab sing teko itu minimal ketua ranting MBC, jadi otomatis wong pinter kabeh akhirnya ora jadi. Itu Pak. Yang pertama gini, ada penguatan tentang ke-NU-an. Judulnya tadi kan peningkatan kualitas. Sehingga peningkatan ke-NU-an dititik tekankan kepada khususnya para pendidik dan tenaga kependidikan, TU, tukang kebun dan sebagainya di lembaga-lembaga yang dimiliki ma'arif. Dalam hal ini ma'arif itu termasuk ZPM, TK, RA, PAUD itu kita sebut ma'arif. Itu sehingga tadi dijelaskan mereka cari makan di sekolah ma'arif, ya hidupnya harus dari ma'arif dan untuk ma'arif, sehingga ada stressing jangan sampai terjadi kalimat ini menggiring orang SMA dan SMK itu ada pelajaran tertentu yang Bang NU tidak punya, sehingga ngambil sarjana dari luar dan alhamdulillah anak ini tidak kenal NU. Actionnya nanti tadi dijelaskan tidak mewajibkan mereka itu ngaji lagi, tapi paling tidak semua kegiatan sepak terjangnya itu mendukung pada Nahdlatul Ulama. Misalkan harus pakai baju ma'arif, ketika dia haji harus ikut KBIH NU. Nah ini sangat penting. Jadi tolong nanti dipahami tentang ini. Makanya biar efektif, ketua MWC harus berani lah, minimal ketua MWC, apalagi ketua cabang harus lebih berani. Kudune kita itu punya konsep kaitannya ini. Kalau masih ada orang NU, jangan pakai orang lain. Guru misalkan itu. Kalau ada orang NU jangan pakai orang lain. Termasuk penjahit barangkali, tukang batu, wong tandur dan sebagainya, fotokopi. Loh, tersono berani Pak menyampaikan itu di speaker. Juga resiko penjahit-penjahit yang agamanya bukan NU sudah kelabaan, sebab semua madrasah diniyah dilarang jahitkan ke situ, fotokopi ke situ dilarang. Ya mumpung jadi ketua MWC kita itu toh, gitu loh. Sing ora percaya silakan. Kedepannya jangka panjangnya nanti termasuk pilihan-pilihan itu kalau ini sudah ukhuwahnya kuat mesti milih NU. Ora usah kampanye ngedum kaos ora perlu besok. Nah ini yang penting. Jadi kalau ada NU jangan pakai orang lain, kecuali orang NU tidak ada. Misalkan haji pilotnya kok Yahudi, mosok arep ngundang Suriah, nabrak nanti tidak bisa, itu baru. Lah tolong ini yang muncul tadi bisa dipikir di masing-masing MWC dan cabang yang ada di sini. Terus yang kedua kaitan ini tadi kan tentang tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua tentang tadi disampaikan ma'arif itu sudah baik, NU sudah baik, tapi harus diperbaiki lagi. Sebab tadi muncul kenapa madrasah diniyah TPQ kok seakan-akan tidak diurusi oleh ma'arif. Loh, bukan seakan-akan, memang belum diurusi. Taruhannya begini Pak, tadi ya termasuk pesantren RMI itu. Taruhannya kita ini masih NU semua, tahlilan semua, kunut semua. Ketika 20 tahun lagi kita mati, wassalam, anak-anak kita tidak ngaji. Sehingga taruhannya kalau orang itu tidak bisa ngaji, orang bakal mlebu NU. NU itu medeni, tahlilan seperempat jam itu apalan Pak. Loh, bentur no? Berjanjian itu 20 atiril moco ora iso isin, mesti metu kok NU. Maka taruhannya kalau ma'arif ke depan tidak ngurusi madrasah diniyah, tidak ngurus TPQ, NU gulung tikar.
Lo yakin itu tahun 2030 itu akan terjadi. Sebab kita mati, anak-anak hanya sekolah tidak ngaji. Orang ngantil buktekno saja. Sehingga saya beri contoh, saya ketua MBC Tersono. Tersono itu punya 44 madrasah diniyah, selawe TPQ. Nuwun sewu yang 2 itu Muhammadiyah. Tetapi ada DOP, ada tes, itu diurusi oleh Ma'arif. Jadi saya punya Ma'arif 6 orang, yang satu ngurusi diniyah di Batko, di mana FKMD, FKDT sekarang, yang satu ngurusi di TPQ. Jadi diniyah ngambil DOP itu cukup 1 orang ke sana. Kepala Madin mangkat ngarit, gue setempel, nyetempel proposal, mulai ngarit lagi, ndak masalah. Ora undung kayak kecamatan lain. Tepuk tangan untuk Tersono. Lah ini, jadi sehingga saya kalau akhir tahun ini Pak akhir usana, lari sambutan di seluruh diniyah yang akhir usana. Jajal kecamatan lain, apa ada ketua apa tadi MBC diundang akhir usana? Ndak ada Pak. Ma'arifnya ndak ada. Tersono Ma'arif MBC itu diundang, walaupun kono ndelongop tok ngentekno wedang. Yo aja kalah karo Pak Zainal lah, limpung harlae seminggu ya Tersono ya pamer gitu kok, mumpung payu ini. Gitu Pak Yai Zainal. Itu tadi yang terakhir ini justru yang paling penting, ini tidak ngundomono Ma'arif kemarin, Ma'arif sudah baik, tapi perlu kita perbaiki bersama-sama, terutama madrasah diniyah, TPQ dan lain sebagainya. Tolong ini apa namanya, yang lain berpikir jangan sampai mereka jalan sendiri-sendiri. Cuma pertanyaannya, kenapa kok jalan sendiri-sendiri ini yang tidak bisa diungkap di depan umum? Mohon maaf, kita biar fair buka diskusi nanti kalau pulang. Di Tersono itu dirintis Pak, itu banyak teman-teman yang kesini. 7 ketua ranting itu ngerangkep kepala Madin. Kenapa dulu NU dengan MBC, Ma'arif dengan Ma'arif, MBC dengan diniyah kok rada gap? Terus terang dulu tahun 98 ngungkap masa lalu itu kan rada ono gap antara NU dengan anaknya P3. Padahal rata-rata guru Madin di tempat saya itu P3, sehingga ketika itu rada gap, maka ini harus diselesaikan juga. Tidak bisa NU gap dengan P3. Makanya setelah itu selesai, alhamdulillah diniyah di tempat saya eksis, orang ngandel delok merono seso. P3, NU, PKB tidak ada masalah lagi. Ke depan NU akan jalan. Terus terang nuwun sewu, barangkali ada pengurus P3 di sini, saya omongi, kalau P3 kepingin payu, kudu membesarkan NU Pak. Anak-anak kon ngaji, setelah ngaji baru nyoblos P3. Kalau rambutnya semiran tidak bisa itu. Mula nak P3 berhadapan dengan NU, entek kabeh. Kuncinya itu, nah anak sudah ngaji mesti nyoblos P3, moh P3 PKB, yaitu kalau anaknya semiran dadi mesti Nasdem. Lah ini tadi yang muncul, tolong dari konsep yang tadi muncul di sini saya ulangi lagi, intinya halaman 44 sampai 47 sampai 57 diterima, tapi ada stressing untuk pemahaman hal-hal tadi. Jadi 1 pengkaderan, 2 penguatan keaswajaan. Terus yang ketiga, peran Ma'arif ke depan harus benar, jangan mengurusi sekolah pagi tok, tapi termasuk diniyah, TPQ, pesantren dan ngaji yang lain. Barangkali itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Di sini kami mewakili Komisi C. Alhamdulillah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala tidak ada hambatan dari Romawi 1 sampai 8. Alhamdulillah. Oleh karena tadi disemak mungkin di desa belum menjalankan struktur yang ada, sehingga tahu di sini sudah lengkap sekali. Namun di sini hanya catatan saya selaku ketua Komisi C, yaitu di Romawi 8 yang seharusnya Kabupaten Batang, di situ ditulis Kabupaten Pekalongan. Hanya itu yang ditemui, sehingga walaupun itu nama kabupaten, kami mohon dengan hormat, andai kata itu salah dibenarkan.
Hanya itu, demikian dari KUMCC, tidak ada hambatan yang diketuai oleh saya yaitu Mukhtar dan sekretaris yaitu Ahmad Muslih dan anggota yaitu Hasan Khudri. Demikian kurang lebih yang akan sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hadirin, saya akan berbeda dengan beliau bertiga karena saya akan melaporkan dari sidang komisi D, melaporkannya di depan laptop, bukan berarti saya tiru tukul ya, mohon maaf ya. Dibuka alam. Mohon para peserta untuk membuka halaman 81. Ada beberapa hal yang saya tambahi supaya cepat selesai. Pada dasarnya tadi di dalam buku ini disepakati oleh sidang komisi D, yaitu dipimpin oleh saya sendiri Hijro Saputro dan sekretaris Dr. Nur Khazin dan anggota Bapak Kiai Maimun Rosyid. Namun ada tambahan, barangkali perlu disimak dan dicatat. Di dalam internal ada tambahan G dalam rangka melakukan database dan penataan organisasi. Dimohon kepada PCNU untuk menginstruksikan kepada LP Ma'arif untuk mendata atau menginventarisir guru-guru NU di lingkungan sekolah Ma'arif. Selanjutnya kepada PCNU dimohon menginstruksikan kepada LP Ma'arif untuk menguatkan ke-N1 guru-guru yang berada di lingkungan Ma'arif dan dalam menerima guru pada guru baru harus selektif dari orang NU. Artinya setiap guru yang masuk setidaknya harus punya keanggotaan NU, artinya kartu NU atau dari rekomendasi PC ataupun NBC setempat. Merekomendasikan kepada PCNU untuk membangun unit perekonomian warga NU yang berkesinambungan supaya tidak ngayah-ngayah alias minta-minta. Nomor 2, internal eksternal, pemerintah dan pemerintah daerah. 2, pemerintah harus menganggarkan alokasi anggaran untuk pendidikan non formal, kurung, madin, TPQ dan pondok pesantren. Yang keempat, mohon maaf, nomor 2, pada anggota DPR Kabupaten Batang legislatif. Yang kedua, anggota legislatif yang berasal dari NU harus membangun sinergi dengan PCNU Kabupaten Batang. Artinya PCNU bisa memanggil semua DPRD yang dari orang NU. 3, kepercayaan terhadap lembaga legislatif akhir-akhir ini terus menurun. Hal ini disebabkan salah satunya karena perilaku para wakil rakyat yang korup dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan pemulihan kepercayaan masyarakat. Para anggota DPRD Kabupaten Batang harus memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik. Demikian hasil dari sidang komisi D. Tadi saya ulangi, dipimpin oleh saya sendiri Hijro Saputro Sejarah Pendidikan dan sekretaris Dr. Nur Khazin dan anggota Bapak Maimun Zubair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, terima kasih atas penyampaian laporan hasil sidang komisi. Sebelum kita tetapkan, perlu saya tanyakan kepada Bapak sekalian, apakah dari laporan sidang komisi masih ada tanggapan dari Bapak-Bapak sekalian? Cukup? Cukup. Oleh karena itu maka akan kita tetapkan
hasil sidang komisi sebagaimana tadi telah disampaikan oleh perwakilan dari masing-masing komisi yang telah menyampaikan laporannya. Karena itu marilah kita bersama-sama tetapkan hasil sidang komisi ini atau hasil sidang komisi ini bersama-sama. Semoga hasil baik dari komisi A, komisi B, komisi C dan komisi D itu memberikan manfaat dan kemajuan bagi Nahdlatul Ulama ke depan. Amin ya rabbal alamin. Karena itu maka dengan ucapan bismillah kita tetapkan hasil sidang-sidang komisi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal